Subhanahu wa ta'ala menceritakan khasiru anfusahum bita'dzibihim, mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka sendiri dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah tentang bangkitnya hari kiamat, pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membantah, mereka menyangka, mereka meyakinkan bahwa hidup alam dunia yang nyata inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau manusia telah meninggal dunia, mereka akan kembali kepada tanah, kemudian menjadi debu. Mereka tidak mungkin akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kami kerjakan ketika di dunia. Itu keyakinan orang-orang kafir. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana li 'abdihi liyakuna lil 'alamina basiran wa nadhiran. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus ketua Musallah Darul Muttaqin Al-Mukarram Ustaz Bapak Muhammad Yunus, yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Bazahir, yang kita muliakan Presiden Kelapa Puan Bapak Dahlan, Bapak Jerokib, Bapak Haji Sukido, Bapak siapa lagi? Bapak Budiman, Bapak Sion, Bapak Masri, Bapak Roy, Bapak Haji Agus, Bapak Muhyiddin, Bapak Endang Lurah, Bapak Jul, Bapak Hamim, ada lagi dah, Bapak Baur, Bapak Haji Oslan, Bapak Haji Sigit, seluruh jamaah yang hadir, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, saking banyak jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat, ta'zim dan mahabbah cinta saya kepada seluruh jamaah tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di permulaan malam ini. Alhamdulillah, kakala terbenamnya matahari sebelah barat, terdengar suara azan di masjid maupun musola. Alhamdulillah, kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan solat berjamaah di musola Darul Muttaqin dalam rangka kegiatan keagamaan, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berkumpul silaturahmi dan membaca ayat demi ayat daripada ayat Al-Quran. Pengajian Tafsirul Baghawi surah Al-An'am ayat 28. Dengan iringin doa, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca sebagai pedoman hidup kita, mudah-mudahan Al-Quran menerangi dari perjalanan hidup kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah curahkan taufik dan hidayah dan kemudahan di dalam memahami ayat Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah
dan jamaah yang mendengar baik secara langsung ataupun melalui YouTube. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran, suratul Fatihah. Al-Fatihah selama wal afwa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa tul umur fi ta'atillah rasuli wa yasir maqasilakum bi jabidiyah wa dunyawiyah wa sil muradah ila rusyina syafina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam abakhi wa ikhwani minal anbiya mursalin wa awliya wa syuhada salihin wa syahna imam arif billah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin syahna imam arif billah Sayyidina Muhaddis Abdullah bin Abdul Qadir bin Syarif bin Abdullah bin Masyatir Al-Imam Arif bin Budgus Hasan bin Abdul Syatir Imam Arif bin Sultan Ilim al-Ulama Salim bin Abdul Syatir Imam Arif bin Jafar bin Ahmad al-Usi Imam Arif bin Alwi bin Abdullah bin Syab Allama Arif bin Mubtidiyah bin Rahman bin Muhammad al-Mashhur Syekhna Imam Arif bin Abdullah bin Muhammad bin Syahabuddin Sulim Purhim summa ila arwah Bapak Haji Sanusi bin Haji Kuntek bin Dul Abdurrahim bin Dul summa ila ruh Bapak RW Bapak Rahmat Rifki summa ila arwah seluruh para keluarga kita semua yang telah meninggal dunia. Wa anta ta'lamu minna innaka anta alamul ghuyub anallahu ghashab rahmah wal maghrahna darajatun fi jannah fi adailiyin fi jiwarin nabiy siddiqin wa syuhada wa salihin ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya asratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awjarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah. Hatta ijajathumul sa'atun baghtatan, sehingga telah datang kepada mereka itu sa'atun baghtatan, yakni hari kiamat secara tiba-tiba. Qalu, maka orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah, mereka berkata, ya asrata lana, aduh, ya asrah, ya hasra lana. Mereka berkata, aduh, alangkah ruginya kami, alama faratna fiha, atas sesuatu yang telah kami sia-siakan, fiha, ketika lalai pertemuannya dengan Allah nanti pada hari kiamat. Wahum yahmiluna aujarahum, sedangkan mereka itu memikul dosa-dosa mereka di atas pundak-pundak mereka. Ala sama yazirun, para malaikat berkata, alangkah buruknya dosa yang kamu pikul. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahwun, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan sandau gurau. Wadarul akhirah, sedangkan negeri kampung akhirat itu lebih baik lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa.
Apalah ta'qilun, kenapa kalian tidak mengambil suatu pelajaran? Qad na'lamu innahu la ya'junuka la yaquluna fa innahum la yakadzibunaka. Sungguh kata Allah, kami mengetahui sesungguhnya orang-orang. Qad na'lamu innahu la ya'junuka, sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang menyebabkan engkau bersedih wahai Muhammad. Alla yaqulun, mereka itulah orang-orang yang telah berkata. Wa innahum la yakadzibunaka, sesungguhnya mereka itu menyebabkan engkau bersedih apa yang dikatakan. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinnadh dhalimina biayatillah yajhadun, akan tetapi orang-orang zalimlah mereka itu mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah. Di dalam surah Al-An'am ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menceritakan khasiru anfusahum bita'dzibihim, mereka itulah orang-orang yang rugi diri mereka sendiri dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah tentang bangkitnya hari kiamat, pertemuan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membantah, mereka menyangka, mereka meyakinkan bahwa hidup alam dunia yang nyata inilah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kalau manusia telah meninggal dunia, mereka akan kembali kepada tanah, kemudian menjadi debu. Mereka tidak mungkin akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kami kerjakan ketika di dunia. Itu keyakinan orang-orang kafir. Istilah kata orang yang punya agama nggak yakin adanya Tuhan. Agama apa itu? Ateis. Dia nggak yakin adanya Tuhan, apalagi hari kiamat, apalagi yang namanya ada kehidupan alam dunia, namanya alam kubur. Mereka tu mendustakan pertemuannya dengan Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh rugi orang-orang yang mendustakan diri mereka pertemuannya nanti dengan Allah apabila datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Jadi kiamat itu ada dua, ada kiamatus sughra, kiamat yang kecil seperti angin puyuh. Udah angin puyuh lagi. Udah angin puyuh. Puyuh kan burung kecil, binatang yang kecil. Kenapa kagapan? Kagak dikatakan angin apa? Angin gajah yang gede. Kenapa angin puyuh? Itu namanya kiatul kubra. Bagi Allah kecil, tapi bagi manusia besar. Terjadi kebakaran yang begitu dahsyat, guncang, tsunami, gempa, gunung batuk. Gunung batuk. Itu hal yang mengerikan. Hal yang mengerikan bagi kita. Rumah yang kita bangun besar dan kuat, tahan daripada gempa, tiba-tiba hancur seketika. Jadi manusia itu kadang-kadang mereka melupakan asal usul kejadian mereka. Sebelum Allah ciptakan kita di alamul dunia, kita di alamul arwah tidak menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Benar. Engkaulah ya Allah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Karena engkaulah yang menghidupkan kami, yang mematikan kami, kepada engkaulah kami akan dikembalikan. Karena ikrarnya kepada Allah di alamul arwah, keesaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu di Arsy Rahman,
Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil satu persatu ruh mereka, ditiup kakala berumur 4 bulan 120 hari, yang tadinya segumpal daging tiba-tiba hidup di dalam rahim. Berasa tuh. Ada juga orang udah dalam keadaan hamil tua, dia baru tahu kalau dia hamil. Saking nikmat teh, saking enaknya tuh hamil nggak ketahuan, tahu-tahu udah 7 bulan. Kayak mak kita dulu, mak kita kan anak ke-12, 13. Sedangkan orang tua kita sibuk tuh ngoret, ngurusin anak. Cuma kalau giliran hujan dipulang, ya gak? Senggol dikit hamil. Zaman dulu Bang Haji Ajis, ya gak? Karena KB nggak ada. Itu udah hamil, anaknya banyak. Ketika lahir di alamud dunya, dari alamur rahim pindah ke alamud dunya. Kakala amalud dunya ini hidupnya. Walakum mustaqarrun wa mata'un ilahin. Wahai Adam dan Siti Hawa dan anak keturunanmu, tinggallah engkau di dunia sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya manusia diajak bicara tuh. Kakala manusia hidup di alam dunia, Allah ajak dia dialog. Dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, hei manusia, kata Allah, kenapa engkau ingkar kepada Allah? Kaifa takfuruna billah kuntum amwatan, hei manusia, setelah hidup di alam dunia, kenapa engkau ingkar kepada Allah? Dulu engkau benda mati. Kita ini dulu adalah benda mati. Kenapa? Yakhruju min baini sulbi, apa? Segenggam sperma yang gigi. Asal usulnya kita itu kuntum amwatan. Dulu engkau benda mati. Setelah engkau hidup, engkau ingkar kepada Allah, sedangkan engkau asalnya dari bentuk yang hina. Dari keluar yang hina, masuk di tempat yang hina, keluarnya pun dari tempat yang hina. Kalau dia ingkar kepada Allah, Allah akan hinakan dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang amat sempurna. Alhamdulillah. Summa raddatnau ala safirin. Kemudian kami balikin dia tempat yang hina. Lebih hina daripada binatang kalau dia ingkar kepada Allah, ataupun menjadi orang yang durjana, orang yang pendusta. Itu lebih hina, tempatnya di lembah api neraka jahanam. Manusia ini hina. Kenapa? Di dalam perutnya itu ada sesuatu yang hina. Tuh, kemana-mana kita bawa kotoran. Betul gak? Lagi makan sate Padang bukan main. Tuh, di perut kita ada benda najis gak? Benda najis. Kalau kita bangga, apa yang kita banggakan? Gak ada. Kagak? Ketika orang membangga-bangga dengan keadaan dia, dengan pangkat, kedudukan, harta yang berlimpah, kegantengan, kemolekan, pengawal yang begitu banyak, laksana seorang raja. Sampai kapan kekuatan yang Allah berikan kepada engkau? Terbatas gak? Batas. Tusadat seorang raja, tidak ada seorang yang melebihi umurnya seumur Sadat di dunia ini, nggak ada.
umurnya melebihi daripada umur Nabi Allah Adam 1200 tahun. Sadat. Dia telah membangun istana selama 300 tahun. Dihancurkan oleh Allah seketika. Dengan hitungan kedipan mata hancur tu Sadat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum, kata Allah. Hei manusia, kenapa engkau ingkar kepada Allah? Dulu engkau benda mati, kemudian kami hidupkan engkau di dalam rahim selama 9 bulan di dalam rahim seorang ibu. Kemudian Allah izinkan keluar dari apa? Rahim seorang ibu. Bayangin, bisa keluar itu dari tempat yang kecil, pala gede bener, badan. Keluar itu dengan izin Allah. Sesuatu yang keluar bisa gak masuk lagi? Enggak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangin. Hidup nih di dunia, kemudian Allah matiin lagi nanti. Allah wahyakum summa yumitukum. Apakah kita lama hidup di dunia? Enggak lama. Cuman sebentar. Ketika umatnya Nabi Nuh lagi sedang nangis, seorang ibu lagi sedang nangis di pusaran kuburan anaknya yang baru meninggal, kemudian baru dikuburkan. Nabi Nuh lewat. Nabi Nuh tanya, kenapa engkau menangis, wahai seorang ibu? Wahai Nabi Allah, aku menangis ki putraku yang telah meninggal dunia dan telah dikuburkan. Nabi Nuh tanya, wahai seorang ibu, berapa usia putramu yang meninggal? Usia putraku 173 tahun. Tuh masih remaja tuh. Masih remaja. Masih anak-anak, saya lagi sedang-sedangnya. Lagi emaknya lagi seneng-senengnya. Meninggal. Remaja tuh segitu. Apa kata Nabi Nuh? Bagaimana gerangan jika engkau tinggal nanti menemui umat akhir zaman umurnya cuma 60 sampai 70 tahun? Apa yang kau berbuat wahai seorang ibu? Kata ibu ini mengatakan, wahai Nabi Nuh, andai kata aku hidup nanti umat akhir zaman cuman umurnya 60 sampai 70 tahun, aku tidak sempat menghias diriku. Aku tidak sempat untuk mengumpulkan harta benda. Aku tinggalkan semuanya, kecuali aku persiapkan diriku bekal kematian, karena perjalanan yang sangat jauh. Aku cuman bikin tenda sekiranya tidak kepanasan apabila siang hari dan tidak dingin apabila datang waktu cuman menghabiskan waktu di akhir hayat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi umat Nabi terlena. Terlena. Ayo ngopi-ngopi. Minum. Umat Islam terlena. Tapi Nabi bilang, waj'al ummati khairul umam. Walaupun umur umatku baina sittina wa sab'in, waj'al ummatu khairul umam. Ya Allah, jadikanlah umatku umat yang sangat istimewa daripada umat 313 Rasul ataupun 120
423.000 nabi. Umatku paling istimewa ya Rabb. Umatku lah yang pertama kali yang masuk ke dalam surga. Tuh permintaan siapa? Nabi Muhammad. Rugi orang nggak cinta sama Nabi. Rugi gak? Rugi. Ini maulid bid'ah lah dibilang. Ayatnya Nabi kafir lah dibilang. Lah ilah nggak ada kagak ada ilmu lain apa yang dibahas. Dengan jual motor tahuan dapat untungnya. Ngapain keluarga Nabi dijelek-jelekin? Malu situ nanti bakal ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau umur kita segitu bakal apaan? Istilah kata umur udah di atas 50 itu udah lewat waktu zuhur. Iya. Tinggal nunggu asar. Nunggu asar. Kalau udah asar itu berarti 62 tahun atau 63 tahun. Maghrib. Ya Bang Sion. 62 apa lagi? Jadi orang itu kadang-kadang tebak-tebakan ya. Si Anu teman saya meninggal umur 53. Si Anu 56. Si Anu 49. Kan gitu ya teman-teman kita itu. Ini. Umur saya sekarang 53. Kayaknya sampai gak 60 nih. Kalau umur kita udah 57, insya Allah sampai 60 lebih. Sampai tuh. Kalau umur 50 sakit-sakitan nggak sampai dah tuh orang. 50 udah sakit-sakitan, udah nah, sering masuk angin, bengek-bengek. Nah, paling 50 dikit dah. 50 dikit. Lu sering-sering ngaji, sering-sering banyak istighfar. Lu bilangin aja, ya gak? Udah kalau 67 udah lewat nih, itu aman. Bisa umur 63. 63 lewat, insya Allah 70 lewat. Betul gak? Ini tebak-tebakan nih. Tebak-tebak manggis. Kadang tebakan benar, kadang kagak. Tapi kan nyata. Lihat Pak Haji Sukijo 70 lebih. Betul gak? Udah lewat 60 lewat. Udah bonus. Lihat Pak Haji Sukit itu 70 lebih. Dulu ngaji mes saya masih umur 60. Nggak sampai 60 dulu ngaji mes saya. Saya di sini udah 17 tahun ngajar sini sampai 16 tahun. Iya gak? Apalagi Pak Joko dulu masih gagah bener. Pak Joko masih gagah banget. Bawa mobil Mercy dia mah. Mobilnya cakep banget. Saya ngelihat, cihelah. Sekarang udah kagak udah. Kenapa? Kena AC ampeg. Udah berkurang. Siapapun orang. Betul gak? Kalau semuanya 60-70 sehat semua, rumah sakit tutup. Karena mayoritas yang sakit umur berapa? Nah begitu dah, aku nggak bisa ngomong apa-apa dah. Emang sunatullah. Kalau kita sakit kemudian sehat lagi, Allah berikan teguran sama kita biar lebih semangat lagi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba orang ngasih hadiah sama kita tambah jauh pengen dekat. Orang ngasih hadiah nih sama kita kasih duit, kasih mobil, kasih rumah, sama bos. Kira-kira kita tambah jauh apa tambah dekat? Tambah dekat supaya apa? Dikasih lagi. Sama kalau Allah udah tegur sama kita, berarti Allah sayang sama kita. Kita memperbaiki lagi, lebih dekat lagi kepada Allah untuk persiapan buat akhirat. Tuh, ketika di dunia nih, selesai di dunia, gerbang yang namanya kematian.
Sebab orang tuh nggak bakalan bertemu dengan Allah, dia nggak bakalan ngelihat kenikmatan surga illa ba'dal maut, kecuali sudah mati. Kecuali orang tertentu saja. Min ibadina sholihun may yasha min ibadi, kecuali hambaku yang soleh yang aku berikan kehendak, dia bisa ngelihat tuh min qurrata ayun dada'am bima kanu ya'malun. Dia bisa melihat itu keajaiban rahasia ilahiyah di alamul akhirat, maka dia milih urusan akhirat daripada dunia. Daripada dunia. Saya pernah ke Batu Pahat, ke tempat Al-Habib Ali ke tempat Habib Ali bin Ja'far Al-Idrus. Itu 40 tahun lebih nggak pernah keluar rumah. Hidupnya sederhana. Rumahnya ngontrak. Puluhan tahun di ngontrak, lebih daripada 60 tahun di ngontrak. Tahunan di ngontrak situ. Rumahnya sederhana, dari kayu, rumah lama, rumah dulu. Datang tuh yang namanya Sultanul Bolkiah, pengen bangunin rumah semegah-megahnya apa yang Habib kepengen. Datang Raja Saudi, raja datang, orang-orang kaya dari Indonesia, termasuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, seorang mufti Mekah. Udah wali, keramat, duitnya nggak ada serinya. Pengusaha besar, jadi orang alim. Setiap mahasiswa seluruh Indonesia, seluruh dunia nih yang datang ke Mekah ngaji sama beliau, beliau selalu kasih duit. Kasih 200 real, berapa ratus orang yang datang tiap hari. Ada dari bangsa Asegaf, tiap hari nulis nggak kurang daripada 300 amplop yang dibagikan kepada duafa di kota Mekah setiap hari. 300 amplop, nggak habis-habis duitnya. Orang datang lain, setiap santri yang datang suruh bangun pesantren berapa puluh miliar dikirim tuh duit. Tuh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, luar biasa, termasuk Darul Khairat, Darul Habib, itu dari beliau tuh pesantren. Termasuk Darul Tauhid, Darul Lugo, itu dari beliau. Murid-muridnya ngaji, dapat makan, dapat uang sangu, dapat tiket, kemudian mau kawin dikasih duit, mau bikin sekolah masjid dikasih. Enak gak punya guru kayak gitu? Nggak puyeng jamaah. Makanya doain gue biar jadi orang kaya. Kalau gue jadi orang kaya kan, alhamdulillah, situ kecipretan. Uang cipretan gue guyur. Gue bikin pilang cakep juga. Rumah gue yang gede ya gak. Makan ke rumah, bikin makanan tiap hari siapa yang datang. Seperti Nabi Allah Ibrahim, siapin makan yang banyak. Mau ada tamu mau kagak siapin. Tuh, orang kaya. Mau jadi orang kaya mah enak. Kalau gurunya susah, jamaah susah, nangis bareng. Mau bikin maulid proposal bingung, kasih siapa ini? Sangkutin di mana proposal? Paling enak lagi, gurunya kaya, dermawan, muridnya sukses. Jadi orang kaya juga. Tuh, seperti guru Sekumpul, Abah Sekumpul, Martapura. Abah Sekumpul, wali, orang keramat, murid-muridnya orang kaya raya. Setiap yang datang maulid dikasih tiket, digantiin tuh. Yang hadir jutaan orang. Mantap gak? Makanya gue doain lu panjang umur, biar sehat, biar berkah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan. Yang punya urusan diberikan kemudahan Ta'ala. Yang belum punya rumah, mudahan beli punya rumah. Yang udah nikah, istrinya meninggal jadi duda, biar cepet kawin lagi. Qad khasira jina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah, sehingga datang kepada mereka itu hari kiamat datangnya tiba-tiba.
Jadi hari kiamat itu, kiamat ada dua. Ada kiamatul sughra, terjadi bencana-bencana alam. Ada lagi kiamatul kubra. Kiamatul kubra itu dua. Kiamatul kubra secara umum, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqalaha wa samsu kuwirat. Demi matahari apabila dipadamkan cahayanya, itu bangkitnya hari kiamat. Air di lautan berubah menjadi api yang akan menggulung daratan. Gunung-gunung bakalan berterbangan laksana kampas. Kemana manusia? La haula wala quwata. Tuh kiamatul kubra secara umum. Ada lagi kiamatul kubra untuk khusus nih, bakal ngasain ini. Ijazah sakaratul maut. Apabila datang sakaratul maut, tuh kiamatul kubra. Kiamatul kubra. Untuk dirinya, guncang dirinya. Tinggalin sesuatu harta yang dia miliki, anak istri yang dia cintai, akan ditinggalkan, guncang dirinya apabila datang sakaratul maut. Bagaimana rasanya sakaratul maut? Apa yang dikatakan oleh malaikat Ijrail apabila datang kepada dia? Tunggu pengajian yang akan datang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.